Untuk selanjutnya sambutan dari narasumber kita Bapak Haji Wawan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billahil pujian sinaran puji urang sami sanggakeun ka hadirat ilahi rabbi. Alhamdulillah berkat hidayah saking ayana urang tiasa ringan kempal di tempat mugia ringan urang ieu ringan nuju barokah samanfaat. Salawat sinaran salam mugia samian limpah curahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat, sahabat, tabiin tujuan ka urang mungkin urang lawan umatna anu keng syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anu kusikuri itu hormat Pak Riki Dewan Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ketua BPD Desa Cinono, Bapak Ketua RW, oke kapal sepuh sadayana, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tinggal ibu-ibu, anu salamin istiqomah berjuang untuk kemanfaatan warga masyarakat. Langsung dipayung simkuring ngenalkeun wios ngaten bangku. Langsung dipayung simkuring ngenalkeun wasta Wawan Gusnawa abdi di Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrat. Kalesan dipayung pagi Pak Bupati masuk jembatan haji sampah saudara. Balasan bukan tahun dongengna eta haji sampah teh balasan pimbalosna untuk daya keilmuan di bidang persampahan. Oke itu adalah background kanu bidang lingkungan. Bungkalesan tahun 2010 Primados Kapetok yang ketua RW itu RW 17 dan Desa Jati Endah. Permasalahan waktu di payung hampir sami bu di tiap RW sampah di payung ngawitan abdi terpicu emot lek waktu Pak Omar di payung ke Desa Jati Endah di muriungan tubuh acara naon abdi itu di pasiantong sampah Pak Omar. Lalu ternyata oke di abdi ibu di bangunan bumi teh dan kerasan ya rombong abdi dibentuk mesikan ayat Tegal kosong sama terus tahun-tahun dan kerasan abdi terusan dinya mun masa remaja abdi kakira condong uwi deui kadinya tahun 2005 abdi teh tahun 2006 alhamdulillah awal rombong jabatan ku abdi 2000 tingginya di jalan benaha RW. Alhamdulillah banyak belajar tentang permasalahan di lingkungan khususnya masalah sampah di bangunan rombong abdi nggak tersampah gunung sampah nggak gunung tahun-tahun pergi di jalan sampah di mana-mana. pengen ngawitan abdi adalah bagaimana kita menuntaskan sampah dan alhamdulillah pagi didoakan di awal di akhir lebih lama belum mengoreksi untuk subuh mengacekkan menjelas bahwa kita tidak akan merasanya getar suatu kemenangan kalau kita tidak ada getirnya satu perjuangan. Mungkin nanti terus ngebahas tentang sampah. Bicara sampah jangan bicara logika tapi bicara dengan hati. Mohon maaf kita Allah Subhanahu wa taala kita dikatakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Namanya itu menjaga alam dan alam ini dititipkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah mengatakan di dalam satu hadis dan harus kita yakini karena mungkin kalau kita bicara sampah mohon maaf Bapak Ibu para tokoh seluruh abdi
bisa menggurui. Cuma ada sedikit pengalaman yang pernah saya alami. Ternyata bicara sampah itu jangan bicara dengan logika, tapi yakinlah, karena Allah mengatakan telah aku ciptakan langit dan bumi dan diantaranya semata-mata untuk kemanfaatan umat manusia. Abdi terunika ngawitan sampah janten gas biasa kamu masak. Abdi ngawitan keterang janten gas biasa kamu gas balon. Abdi terang suatu saat abdi kasumbingan di PBB, kasumbingan perwakilan 41 negara Eropa, Asia, bahkan sampai Afrika hadir ke daerah kami. Tidak banyak dan tidak banyak istimewa, cuma mungkin ada sedikit kepedulian dari kami terhadap alam dan lingkungan. Luar biasa ya Allah, padahal hanya sedikit yang kami perbuat. Kami pernah ditanya sama Pak Bupati, bahwa apa yang menjadi kebanggaan bahwa mengolah sampah. Waktu itu kami audien dengan para kepala dinas di Kabupaten Batu, dan saya sampaikan tidak banyak yang saya sampaikan. Minimal saya bangga Pak sebagai RW di lingkungan Kabupaten Batu, sampah kami tidak menunjukkan Bapak sebagai wakil pemerintah, dan kami itu mampu menuntaskan sampah secara zero waste, nol sampah di kita. Bukan orang yang hebat, tetapi bangga masyarakat yang memang mau Pak. Karena masalah sampah itu bukan masalah sarana dan prasarana, tapi kita masalah mindset pola pikir. Mohon maaf, kita selama ini dengan mudah mengatakan sampah tanggung jawab bukan sampah, tanggung jawab pemerintah. Padahal yang menghasilkan sampah itu siapa? Kita. Berarti kembali kepada kita. Mohon maaf, maka ketika kita bicara sampah, inilah kecerdasan kita secara spiritual. Di dalam Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tunsibu bil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak alam ini setelah diciptakan olehmu dengan baik. Mohon maaf, sekarang musibah terjadi di mana-mana, dan saya yakin bahwa Allah itu tidak pernah dolim pada umatnya, hanya kita lah. Dan pada kesempatan ini mungkin kembali lagi saya mengajak, mohon maaf kepada para sepuh, kepada tokoh, saya bukan menggurui, tapi ternyata dari sampah itu luar biasa. Mohon maaf, kami di sana dengan pengolahan sampah bisa membangun tempat pengolahan sampah Pak dengan nilai ratusan juta, dan itu 0% dari masyarakat, 0% juga dari pemerintah. Alhamdulillah setelah kami berjibaku selama kurang lebih 4 tahun dan telah CSR, waktu itu CSR investment. Mohon maaf, kami tidak satu lembar proposal pun, dan ketemunya pun kami di sorean ketika kami pameran, dan karena saya juga tidak tahu ada orang itu datang ke saya pameran itu, kemudian nanya-nanya, Pak, bagaimana pengolahan sampah di Bapak gini, boleh saya ke sana? Mangga. Dan mohon maaf, nanti ini mungkin satu pengalaman, jadi nanti kegiatan di masyarakat, mohon maaf, kita kegiatan apapun yang memang untuk kemanfaatan dan kebaikan warga, tolong untuk didokumentasikan. Pada saat itu dengan berbekal satu kopi PCT dibawa ke Indosemen ke Bogor sana, dan alhamdulillah pimpinan CSR datang ke kami, apa PRW yang mau dibangun ini sampai kita pun ada bantuan secara ekonomi masyarakat. Alhamdulillah ibu-ibu lansia di kami justru di sini mungkin untuk anak-anak muda, mohon maaf, ada satu pengalaman di kami juga, nanti kalau ada pergerakan juga coba libatkanlah lansia, karena lansia itu kami itu luar biasanya tuh mereka lah yang sampai saat ini istiqomah. Ada satu kebanggaan bagi kami ketika saya menjadi narasumber, kemudian tolong bawa sekalian dengan prakteknya, maka saya suka membawa ibu-ibu lansia giliran berdua, ibu-ibu lansia, dan mereka lah yang hebat. Dan satu kebanggaan kami, mohon maaf, jadi lansia kami dikatakan lansia berdaya itu, dan saya sering menyatakan lantang, lansia tangguh. Alhamdulillah saya ada satu kebanggaan, mohon maaf, ternyata saya juga tidak terpikirkan kalau jadi
bisa bicara tentang sampah, ternyata di situ ada nilai rupiah. Dan saya ada satu pengalaman, saya ketika itu diundang ke Kalimantan, ke Kabupaten Batu Licin, jauh. Ada dari sana Pak Wawan, bisakah Pak Wawan tanggal segini hari ini ke Batu Licin? Mangga saya. Mohon maaf, nah ini Pak Wawan untuk tiket pesawatnya. Kemudian Pak Wawan sekitar 5 hari di sana. Ini mungkin Pak Wawan meninggalkan istri dan anak, kami transfer ya Pak Wawan, alhamdulillah. Dan ini untuk bekal di jalannya, berangkat kami ke sana kurang lebih 5 hari. Cuma saya ketika saya turun dari pesawat, mohon maaf, dijemput jika pejabat ngangguin opa, mereka aduh jangan gitu kan, sampah dijemput luar biasa. Dibikinkan itu bekal si driver teh, Pak Wawan silakan Pak Wawan duduk dengan tenang. Ternyata perjalanan dari Lambang Udara sampai ke Batu Licin itu kurang lebih 8 jam. 8 jam, abdi dokter kawin ke kawan Sanoni datang ke sawit dari Biwara, abdi mah Bawa silahkan, bawa istirahat dengan tenang, datang pas capek pengen bu perjalanan di Bandung Jakarta kali itu demi ya kamu nggak teh bawa udah sampai bu lebar dongkap ke hotel teh tabu dulu kata lepas ke hotel yang tanpa saya selalu modal juga ke Sibra abdi teh nggak ulang kieu emang banget cek abdi teh ieu sampah bisa nyarikan uing di hotel cek abdi teh hotel mana ayah bintang namu. Alhamdulillah ini salah satu keberkahan sampah. Jadi kalau kita bicara sampah jangan logika, karena kebanyakan kita ketika bicara sampah sering aturan gitu kan. Pak itu mau sampah aturan, iya nah sekarang aturan, nah itu. Nah kita sekarang kita yakini bahwa sampah itu penuh manfaat dan keberkahan. Dan ketika memang kalau Pak Bupati sering mengatakan di mana-mana, mungkin pernah di sini juga kalau dulu mah apa di kalau Bupati keliling di bulan puasa tarawihnya Pak. Nah sering menyampaikan karena saya bukan desa dari yang lain, dari desa yang lain atau dari kecamatan yang lain. Oh iya Pak Wan Haji sampah teh, nah gitu. Nah itu yang saya juga tidak pernah artinya bermimpi. Karena latar belakang saya kata bahasa kerennya mah saya mungkin ada sedikit pengusaha walaupun pengusaha kecil-kecilan Pak. Dan alhamdulillah justru itulah ketika saya bicara sampah itu merasa saya ada satu kewajiban saya terhadap alam dan lingkungan. Karena waktu di RW kami pun kami punya jargon Pak. Karena benar di RW itu kalau dulu di negara kita ada dengan GBHN ya Pak, garis besar haluan negara, jadi ada tagnya untuk pembangunan. Dan kami pun mencoba di RW 17 itu kami itu punya satu jargon, dan itu memang menjadi apa yel bahwa kami itu punya yelnya dengan berhemat Pak. Jadi kalau Bapak nanti ke kami kebetulan di antara lampu lampion bisa dituliskan berhemat. Berhemat itu mungkin akronim daripada bersih hijau manfaat. Secara hati-hatian kami sering menyampaikan bersihnya bersih diri, bersih lingkungan, hijaukan pekarangan sebagai implementasi kebersatuan kita dengan alam. Manfaatkan diri kita untuk bersama dan lingkungan. Seorang muslim kita diajarkan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Nah memang secara umum bahwa permasalahan di kita itu, permasalahan sampah itu sudah menjadi permasalahan yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan yang minimal kita di tiap individu lah kita mulai ada kepedulian. Dan mohon maaf, sampah itu jadi masalah itu kalau sudah berkumpul, kalau seandainya kita diuraikan di rumahnya masing-masing, alhamdulillah paling-palingnya sadit tetaya sakereseknya punya mohon dalasan pangkuran pangkatama digalang deh komod di Pak Hadis Elha dari ayah bioboynya atau dalasan di kecamatan Cileunyi ayah desa Cimekar di Payutos ayah naon teh kampung sabar eta ya. Mudah-mudahan nanti di desa Cimenuk oge mudah-mudahan KKPAYU lebih terbina dalam pengolahan sampah.
Yang saya harapkan mudah-mudahan, karena walaupun bagaimana ini adalah satu kewajiban ya, kewajiban kita terhadap alam dan lingkungan, cuman mungkin kepada pejuang lingkungan kita jangan segan dan kita jangan berputus asa Pak. Dan kami dikawitan kalau tiga kami abdi laras kami ada ini ke awal mah abdi punten kadang-kadang mohon larai jam otak bisa oke kami awal ke mah kadang-kadang sepasa mohon meloi mohon betul tangannya itu tetap itu ada satu perjuangan yang memang di luar. Mohon maaf, jadi pabrik-pabrik di Payun ketika kita mengolah sampah kita ini ke lingkungan dan ngalaman ayat curug kalau pangandung kata teh bari nunjuk-nunjuk dari itu ada laras Pak dikekat tunjuk-tunjukkan aja pada segitu kata anu baru saya pikir bahwa kita tidak akan merasakan suatu getarnya, suatu kemenangan kalau kita tidak merasakan fitir. Pada saat dia upaya wawan diulur kaitu kadia baru nama 270 desa di Kabupaten Bandung, Pamekasan 50% nama atas kasumbingan melihat punten duka ukur 2012 gitu 30.000 camat di Kabupaten Bandung tidak salah Pak Bupati Bogor Eta Pak dengan coba pada zaman diajar pengolahan sampah kapal dan alhamdulillah Pak sampai saat ini abdi nantang oke kami juga produk waras nanti cuma itu dekat 54.000 nyaman mohon kalau jadi nama kami cuma sedikit cuma 13.000 satu desa. Dan yang saya dengar dari informasi di Kabupaten Bandung itu kurang lebih ada 5.300 RW. Dan alhamdulillah, mohon maaf ini sebagai motivasi, mudah-mudahan bukan hal yang liar bahwa kami itu RW 17 desa Jatianan sampai saat ini belum ada yang menyaingi untuk adaptasi dan mitigasi penilaian dari Menteri Lingkungan Hidup KLHK pada situ nilai kami itu 9,8 dari sempurna dan mudah-mudahan nanti banyak RW di Desa Cilemu mohon maaf yang bisa melebihi kami karena kami pun dulu bukan yang saya sering sampaikan kami itu bukan ahli tapi ada sedikit kami itu keinginan bahwa kami ingin menjadi bagian dari perbaikan bangsa ini, perbaikan daripada lingkungan ini. Mudah-mudahan karena kemudian kita punya sebagai orang tua, kita punya satu kewajiban. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikanlah anak-anak kami itu hidup yang lebih baik daripada kita. Nah mudah-mudahan kita mampu mewariskan alam dan lingkungan ini kepada anak-anak kita dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada perbaikan bangsa ini. Kita sering jangan bicara kita tentang apa untuk yang hal yang besar, kita mulai dari hal yang kecil. Kita tertibkan sampah kita, lingkungan kita. Alhamdulillah Bu, memang saya juga tidak menyangka dari hal-hal yang dulu yang memang tidak pernah terbayangkan akan hadir bukan. Jadi kalau hadir ke RW kami itu ada harganya Bu. Jadi kalau hadir ke kami itu satu orang itu ada biaya 50.000. Bagi Ibu Supi di Desa Cinono upamina 50 jalmi 5 atau 2,5 juta. Tapi ada di pasien tuang, di pasien senek, di pasien tuang, di pasien materi oke. Ternyata itu yang memang di awal tidak kami terpikirkan itu bisa kita ada sentuhan ke sisi ekonomi dan bekal kita ketika kita membina warga masyarakat kita. Yang pertama kita ada sosial leader Bu. Ya kan di bagian nanti yang usaha yang biasa rencana abdi sebagai sosial leader pemimpin untuk perjalanan di warga masyarakat. Kemudian ada program kita sosial branding. Waktu itu alhamdulillah dikasih bimbingan Bu Indonesia yang dipublikasikan bahwa waktu di Payun Buntan tadi atas meninggal di berajut asa. Kemudian hampir semuanya stasiun televisi pernah meliput daerah kami dan alhamdulillah saya juga waktu itu pernah talk show sampai kurang lebih 1 jam di Kompas TV. Itu tidak pernah kami pikirkan, tetapi ternyata dengan sama itu bisa meningkatkan ekonomi warga masyarakat.
Dan alhamdulillah dengan 50.000 itu yang mengolah itu di kami itu lansia, Bu. Makanya saya sangat hormat kepada ibu-ibu lansia luar biasa yang mendukung kami. Dan biman kalau sampai Pak ayah seketik dongeng dan sanes ngehinakeun di Bayu atas kunjung ya dongeng ieu teh. Di Bayu tujuh abi kedua kali, abi mah teu aya pemilihan RW teh. Jeung abi alhamdulillah sangat mengumpulkan yang memang ayah di bapak-bapak tapi anu dominan mah ibu-ibu. Ayah tahu sih banyak pantas publik, nah udah kita ambil dompet. Jangan kia punten ayah ibu anu nyaris merata ieu mah tadi biji mangsa tadi dikukukeun masa usaha RW teh mama atos we ewean teh ku pahlawan cenah. Kan ieu banyak. Saya ada memang paling ieu mah butuh ada satu dongeng eta mah. Waktu kedua kali ditawas dari ibu-ibu, Bu, saha nah di RW mama atau ewean ku pahlawan mau semua bagi dikontrolan, dikontrol maksudnya gitu. Dibagi duit kata ngengkeun duit ke atas dibare teh mohon atas we mama ku pahlawan moal dapat ewean teh langsung sebenarnya ku pahlawan gitu. Mohon atos mama moal gentos lah ku pahlawan ewean teh langsung teh ku pahlawan mah pami-pami dikontrol gitu Bu. Mohon. Nah itu jadi kedekatan kami dengan para lansia. Ya alhamdulillah ada satu cerita juga karena mungkin mohon maaf Pak saya bukan menganti-kecilkan yang muda-muda tapi ternyata baik lansia di ibu-ibunya maupun di bawah-bawahnya kami sangat mendapat support daripada beliau-beliau itu. Makanya untuk anak-anak muda ada di sini ada ketua KNPI atau grup ini yang bahkan ada Karang Taruna raihlah para lansia. Dan ibu pembicara narasumber di mana-mana anak ibu-ibu dua karena yang sanggup Bu maksudnya karena belum di warung dan nama Pak Haji nah mama mak nyanak iya nyanak nimah Bu pakai angkat subuhkan terus gubah nimah luar biasa neta mohon tak kau anu mudah-mudahan raihlah kembali kita bersatu Bu. Jadi mandi ayam bagi taraskeun Pak, bukan Pak. mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Pak jenengan kata top nadi mah dari Cinggamin mah abdi di Sudrajat di wilayah Permata Biru blok Permata Biru tahap 2 Pak RW. Abdi bae nah Pak. Abdi bapak bapak. Demi bapak di Jati Endah, les di wilayah perumahan Pak. Sanes. Atus Musa kececek. Itu pada di center. Ayo mah. Mohon. Malam ini pada uninga anu ditaroskeun kelurahan naon teh perumahan. Maka dia Pak di perumahan. Mohon. Rausan apinya sebab mereka sama memberdayakan manusia. Terkait upami di perumahan itu rata-rata ya mungkin di mana remaja banyak pendatang dari mana terasa gengsinya itu kadang-kadang lebih tinggi apalagi dia punya ibu kita dibawa ibu sana di kerjaan di bidang itu juga ya. Nah itu perbedaannya jadi makanya saya hanya bahwa di perumahan kita bukan istilahnya di dengan itu aja Pak. Saya ingin belajar Pak. Kalau misalnya nanti di wilayah perumahan itu harus dengan seperti apa gitu menerapkan ilmu yang Bapak bisa terapkan. Mungkin belum tentu juga, tapi ada undang Bapak kan. Amin. Betul sekali Pak. Yaitu menjadi masalah pertama. Saya belajar selama 3 tahun menjadi bendahara RW pada saat itu. Memang rata-rata yang permasalahan kita itu. Mohon maaf ada satu pengalaman ketika saya pertama menjadi RW Pak, warga masyarakat saya dikumpulkan dan saya sampaikan Bapak Ibu terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu memilih saya menjadi ketua RW. Cuma saya ada satu permohonan. Ketika saya menjadi RW, saya tidak mau ada bahasa dan saya tidak mau mendengar bahwa si etawa kurang itu mah lain produk asli mah kan gitu. Saya nyatakan
Ketika saya menjadi RW, saya juga mendengar ada pendatang, ada penduduk asli, bahwa yang ada di sini, yang hadir di RW 17 adalah warga RW 17 yang punya hak dan kewajiban yang sama. Baik yang asli maupun pendatang, kami tidak akan pernah membeda-bedakan. Dan itu Pak yang saya. Jadi ada bahasa di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Kita pun tidak pernah meminta untuk dilahirkan di daerah mana, kemudian kita tinggal di sini. Saya harap bukan hanya di sana saja, tetapi saya pun meminta kepada Bapak Ibu semua, dan saya pun punya satu keyakinan bahwa inilah tanah air kita. Kita punya satu kewajiban, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Dan kita berkewajiban, kita membuat suatu kebaikan dan membawa harum lingkungan kita. Dalam konteks sampah, ayolah kita sekarang sudah mulai bahwa sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah lagi, apalagi kalau tidak salah saya membaca di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa warga masyarakat diwajibkan untuk mengolah sampahnya secara mandiri dan berwawasan lingkungan. Itu setelah terbit undang-undang itu bagi kewajiban semua. Kalau dulu mohon maaf pemerintah mungkin merasa hebat Pak, dengan uang yang banyak bisa menuntaskan sampah. Kalau bicara tentang uang banyak, DKI itu pemerintah mungkin Pemprov yang paling banyak uangnya. Tapi kita lihat bagaimana ketika Bantar Gebang ditutup 3 hari saja Jakarta sudah meninggalkan sampah. Jadi saya meyakini bahwa di sini kunci untuk penuntasan sampah itu bukan sarana dan sarana. Memang sarana itu penting, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran mindset kita, sisi tanggung jawab kita. Dan itu saya yakin bahwa kita seorang muslim, kita diajarkan bagaimana kita kegiatan apapun kita harus dimulai dengan hidup bersih. Kebersihan memang ada satu hadis yang saya sampaikan, anak berbatu iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang saya dengar juga katanya hadis itu dhaif, tetapi isinya benar. Saya juga tidak paham kalau masalah, tapi kita yakini bahwa di dalam Al-Quran pun dalam ratusan ayat Allah itu bagaimana menyuruh kita untuk menjaga alam dan lingkungan. Saya berdoa mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi Pak, insya Allah bahwa kita sama-sama kita berkhidmat kepada alam dan lingkungan. Kita wariskan alam terbaik, lingkungan terbaik kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan bahwa anak cucu kita ke depan hidupnya akan lebih baik daripada kita sekarang. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang dikenal untuk mereka bahwa kita pernah menjadi bagian untuk kebaikan bangsa dan lingkungan. Itu mungkin kurang lebihnya yang saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali Pak yang kalau saya bercerita mungkin tentang pengalaman saya di lingkungan. Mudah-mudahan ini bisa bagi sedikit motivasi. Sekali lagi saya pun bukan ahli, saya bukan background daripada sampah, cuma kami punya satu keinginan, ingin satu kemanfaatan untuk alam dan lingkungan. Demikian kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.